Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Novayanti dengan NIM 905001230007. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang. Keseimbangan pasar barang terjadi ketika jumlah barang yang diproduksi atau penawaran sama dengan jumlah barang yang diterima atau permintaan. Dalam konteks ekonomi makro, keseimbangan ini dapat dianalisis melalui model agregat yang melibatkan. Yang pertama itu permintaan agregat atau AD yang merupakan total permintaan barang dan jasa di suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Yang kedua itu penawaran agregat atau AS yang merupakan total barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kemudian faktor-faktor produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Kemudian keseimbangan tercapai ketika AD sama dengan AS yang biasanya digambarkan dalam grafik dengan sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga dan sumbu horizontal menunjukkan output atau produksi. Yang kedua yang saya ingin jelaskan itu analisis keseimbangan sektor real dalam ekonomi Islam. Kemudian dalam ekonomi Islam itu prinsip-prinsip syariah mempengaruhi analisis pasar barang. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu etika dan moralitas dalam ekonomi Islam. Transaksinya harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Karena hal ini mempengaruhi permintaan dan penawaran barang. Yang kedua itu larangan riba. Karena riba itu kan dilarang dalam Islam. Kemudian investasi dan konsumsi. Hal ini karena berpotensi merubah struktur permintaan agregat. Kemudian zakat dan infak. Karena kewajiban zakat dan infak dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendistribusikan kekayaan yang berimplikasi pada permintaan agregat. Kemudian kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menekankan kesejahteraan sosial sehingga kebijakan pemerintah dalam menyediakan barang publik bisa mempengaruhi keseimbangan pasar. Kemudian yang ketiga yang ingin saya jelaskan itu analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika jumlah uang yang ditawarkan sama dengan jumlah uang yang diminta. Dalam analisis ini faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama itu permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan preferensi likuiditas. Permintaan uang meningkatkan seiring dengan peningkatan pendapatan tetapi menurun saat suku bunga meningkat. Kemudian penawaran uang ditentukan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter yang dipengaruhi oleh operasi pasar terbuka, cadangan wajib, dan kebijakan suku bunga. Kemudian keseimbangan tercapai ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang yang sering digambarkan dalam grafik dengan sumbu vertikal yang menunjukkan suku bunga dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah uang. Kemudian keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, keseimbangan pasar juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu larangan riba, kemudian sistem keuangan syariah. Bank-bank syariah menawarkan produk-produk yang seperti mudarabah, musyarakah yang berbeda dengan sistem bank konvensional. Kemudian stabilitas ekonomi. Keseimbangan pasar uang juga mempertimbangkan stabilitas sosial dan ekonomi, di mana tujuan utamanya itu untuk mencapai kesejahteraan umat. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.